Cuy, setelah kemarin mereview iPhone 6 ya, kali ini saya mau mereview PSP seri pertama atau PSP seri 1000. Ya, kalau dulu ya dibilang PSP FAT ya, karena bodinya paling gemuk di antara seri-seri selanjutnya. Jadi buat kalian untuk saat ini yang lagi di rumah aja, semoga tetap sehat ya cuy. Jangan keluar rumah dulu ya. Ya, kita sama-sama berdoa lah agar wabah ini cepat-cepat bisa hilang dan kita bisa beraktivitas normal kembali ya cuy. Oke, jadi kemarin saya beli PSP seri 1000 ini di Facebook. Ya, dia karena katanya dia nggak tahu serinya berapa, jadi saya nggak pakai banyak nanya di sosmed, jadi saya samperin saja ke rumahnya langsung. Jadi ternyata pas saya cek, ternyata ini memang benar PSP seri 1001. Kemudian apakah masih worth it untuk di tahun 2020 ini ya? Jawabannya oke, setelah video ini selesai ya cuy. Jadi apa aja fitur-fitur selain game di konsol konsol portable ini ya cuy. Jadi dia itu bisa buat kamera kalau ada kamera tambahnya. Jadi dia ada kamera tersendiri cuy. Terus kemudian dia bisa nonton video berformat 3GP ya. Ya, soalnya dulu ya masih 3GP lah cuy. Tahu sendiri lah. Belum ada MP4 dan kualitasnya masih terlihat sangat burik. Cuman di sini sorry saya nggak punya contoh filenya ya. Contoh video 3GP-nya. Terus dia bisa memutar musik tetapi dengan speaker ala kadarnya lah cuy. Yang menurut saya yang untuk sekarang speakernya yang enggak banget didengerin, udah enggak enak sekali ya. Terus kemudian yang fitur selanjutnya dia punya bisa buat browsing cuy. Untuk sekedar browsing di Google lah atau jadi tadi saya coba di browsing ke YouTube. Jadi dia udah agak nggak kuat cuy. Jadi dia tampilannya gini. Model ketiknya Candy Bear gini. Terus ngetiknya harus satu-satu gini. Ya untuk masalah ketik-ketik ini agak ribet ya cuy. Tapi cuman kan apakah kita butuh browsingan di PSP ini? Tapi kan tidak kan, kita juga udah menggunakan smartphone semua. Ya mungkin di tahun dulu di antara 2004 ya, ini kan rilis 2004. Ya mungkin agak masih worth it pas zaman itu karena memang ya ala-ala browsingan HP GPRS itu cuy. Jadi ketika kita klik ada informasi kayak Coki atau semacamnya lah gitulah. Oke, jadi kenapa saya beli ini di tahun ini? Pertama, dari dulu memang saya menginginkan sekali PSP ini. Cuman karena dulu saya nggak bisa, masih kecil, belum udah punya uang buat beli PSP ini karena dulu memang ini mahal banget cuy. Ya jutaan lah kalau dulu, cuman udah lupa berapa lah. Jadi dulu itu cuma lihat iklan PSP ini di iklan TV ya cuy. Lu masih inget gak mas pas iklan es krim yang ada tusuknya itu loh, yang ada sticknya itu loh, yang ada karakter singanya. Nah itu kan dulu iklan itu kalau bisa ngumpulin beberapa stick es krim terus dapat hadiah PSP gitu loh. Nah itu dulu cuma liatnya dari itu, dan itu saat itu memang
pingin sekali beli PSP ini, cuman ya faktor belum bisa mandiri sendiri lah gitu ya. Terus kemudian oh ya, ini PSP-nya modelnya kalau kita mau mainin game kita bisa lewat dari memory card-nya langsung ya cuy. Jadi gini ada kumpulan game memori dari memory card-nya langsung. Jadi ada beberapa. Kemudian juga ada game-game dari Sega juga. Jadi masih formatnya masih 8 bit kalau yang dari Sega. Kemudian bisa dari CD langsung. Bukan CD yang itu cuy. Maksudnya kaset CD ya. Nah, ini udah dari dikasih orangnya, cuman gamenya nggak tahu game dari Jepang, bahasa Jepang, jadi nggak bisa buat mainin. Saya singkirkan langsung. Oke, sekarang kita langsung tes aja ya cuy, gimana rasanya main game ini di PSP ya. Ya, untuk sekedar nostalgia mungkin ya, untuk anak-anak yang memang dulunya nggak kesempatan beli ini, jadi terus sekarang beli ini, jadi mereka mungkin agak nostalgia sedikit. Dan game-gamenya ini pun hampir mirip sama PS2 ya cuy, terutama di God Over-nya. Dan dia juga bisa diisi dengan game PS1 asal dia formatnya ISO ya. Kalau dia format ya mungkin bisa buat game kayak PS1 kayak Pepsi Man, terus Harvest Moon. Cuman saya belum isi karena kemarin saya nyari gamenya agak susah, linknya terlalu ilegal, jadi susah buat download. Ketika di download itu masuknya file Excel semua cuy, itu virus semua. Dan ya tombolnya masih enak cuy, masih enak, masih responsif ya. Kalau buat saya sendiri sih masih worth it sih ya. Hitung-hitung buat misal kita lagi nganter belanja sama orang tua cuy, terus kita disuruh nunggu ya, daripada bengong mainin HP ya mendingan kita sambil mainin PSP cuy. Jadi gitu sih, buat ya sesimpel itu sih. Dan apakah PSP ini worth it untuk semua kalangan? Melihat dari awal launchingnya 2004, jadi sekarang udah sampai 16-an tahun ya cuy. Jadi untuk sekedar umur mungkin sudah tidak worth it. Terus buat kalian yang suka game-game grafik keren, yang grafik maco, yang grafik jernih, jelas tentu jelas ini sangat tidak worth it buat kalian. Tetapi kalian yang cuma ingin sekedar buat nostalgia, terus buat main-main game yang dulu belum sempat mainin, ya ini masih worth it sekali. Karena ini resolusinya saat itu masih rendah sekali cuy. Jadi dia resolusinya masih 480 pixel cuy. Jadi ya agak rendah sekali lah. Tapi kalau bagi saya memang tujuannya kan bukan nyari grafiknya ya cuy. Jadi buat saya sendiri ini masih worth it bahkan untuk tahun depan. Ya karena ini memang sengaja saya beli untuk sekedar buat yang ngisi-ngisi waktu luang ya. Tetapi bukan berarti ketika waktu luang itu cuma buat main game cuy. Ya kita sempatkan waktu lah buat baca Al-Quran atau buat waktu yang bermanfaat. Jadi ketika sedang kita dilanda seperti ini ya, kita perbanyak waktu di dalam rumah ya cuy. Ya hitung-hitung buat kumpul-kumpul sama keluarga lah. Oh ya cuy, saya lupa ngasih tahu. Jadi kemarin saya beli dan beruntungnya saya, dia kondisinya masih
baterainya dia masih enak cuy, masih awet, terus belum ada yang rusak. Dari segi body-bodinya dia masih masih lumayan lah, jadi nggak ada yang khawatirkan. Mungkin sekarang gimana ya, mungkin sekarang memang nilainya sudah nggak sebanding dengan pada saat itu cuy, tapi buat saya ini adalah simbol cuy, simbol untuk percaya akan ada waktunya semua doa akan terjawab. Jika saat ini nggak mampu, mungkin nanti akan mampu cuy. Jadi percaya aja cuy. PSP ini worth it kalau tidak ada yang mementingkan tentang grafik, tentang game-game yang harus detail banget. Tapi kalau memang Anda nyari yang kayak yang harus grafik keren, harus grafik tinggi, jelas ini sangat tidak worth it cuy. Karena di zaman sekarang kita game-gamenya sudah game-game Android juga udah grafik-grafiknya udah keren-keren cuy, kayak PUBG ya semacamnya gitu loh, dia grafiknya udah mantap-mantap. Jadi kalau memang orangnya memang kriterianya seperti itu ya PSP ini sangat tidak worth it. Tapi kalau memang kalian yang membutuhkan cuma untuk sekedar nostalgia, ya ini sangat recommended cuy, mengingat harganya sudah murah sekali. Jadi Ci, saya pamit dulu ya. Oh iya, jangan lupa di rumah aja ya cuy. Bye bye.